Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Model pembelajaran, learning model. Model pembelajaran ini sering digunakan para guru untuk mengajar di kelas, baik guru-guru untuk sekolah maupun di perguruan tinggi. Learning model for teaching and learning in school and in the university. Karena itu penting untuk diketahui, dipelajari oleh semua guru. Contoh dari learning model, example, discovery learning, problem based learning, project based learning. Ini yang biasa digunakan di Indonesia. This learning model usually used in Indonesia teaching and learning. Untuk setiap model pembelajaran itu memiliki sintaks. Sintaks itu langkah-langkah pembelajaran yang bisa juga disebut fase-fase pembelajaran. Pada discovery learning, sintaksnya adalah yang pertama, stimulation atau stimulasi atau pemberian rangsangan. Kemudian fase yang kedua, problem statement atau pernyataan atau identifikasi masalah. Kemudian yang fase ketiga, data collection atau pengumpulan data. Kemudian fase keempat, data processing atau pengolahan data. Dan fase yang kelima, verification, itu pembuktian. Fase keenam, generalization itu menarik kesimpulan atau melakukan suatu generalisasi. Nah, tentu saja setiap fase itu bisa diisi kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan mata pelajarannya. Bagaimana kegiatan guru dan bagaimana kegiatan para siswa. Kalau untuk problem based learning, sintaknya fase pertama, orientasi siswa kepada masalah dan hipotesis. Orientation of student to problems and hypothesis. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Organize students to learn. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Guiding individual and group investigation. Fase yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Develop and present the work. Fase yang kelima, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Analyze and evaluate the problem solving process. Ini ada 5 fase yang sekali lagi fase-fase itu bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tujuan dan juga materi yang diajarkan. Yang ketiga, project based learning. Fase pertama, penentuan pertanyaan mendasar. Start with the essential question. Jadi memulai dengan pertanyaan yang mendasar. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Design a plan for the project.
Lalu yang ketiga, menyusun jadwal, create a schedule. Ini lanjutannya. Yang keempat, memonitor siswa dan kemajuan proyek. Monitor the students and the progress of the project. Yang kelima, menguji hasil atau assess the outcome. Yang keenam, mengevaluasi pengalaman atau evaluate the experience. Nah, itu fase-fase dalam project based learning. Di Indonesia ada 3 model itu yang berdasar kurikulum 2013 dan juga penyempurnaannya itu banyak digunakan oleh para guru di sekolah. Karena itu untuk setiap guru ini diharapkan untuk menguasai model pembelajaran yang utama, yaitu yang terdiri dari 3: discovery learning, problem based learning, dan project based learning. Nah, kalau menggunakan RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, atau kalau model sekarang mungkin menggunakan modul pembelajaran, itu tentu saja kalau di kelas dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan model pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan bisa memilih salah satu dari 3 itu. Sebenarnya model-model pembelajaran itu banyak, tapi kalau mau belajar dari 3 model itu dulu dipraktekkan. Ya tentu saja materi-materinya disesuaikan dengan model disesuaikan dengan materi. Misalnya saja, ya, kalau materinya itu berkaitan dengan membuktikan sesuatu atau menemukan sesuatu, maka yang cocok ya discovery learning. Begitu. Jadi kalau berkaitan dengan membuktikan, menemukan rumus, menemukan sesuatu yang relatif baru, nah itu lebih bagus menggunakan discovery learning. Kalau materinya itu sifatnya adalah untuk memecahkan masalah, setelah mengetahui konsep-konsep dasar, rumus-rumus, aturan-aturan, formula, kemudian ada teorema-teorema misalnya, ya, lalu ingin menerapkannya untuk memecahkan masalah, maka yang lebih bagus adalah yang problem based learning. Nah, tetapi kalau untuk yang berkaitan dengan proyek, ya, yang menghasilkan produk misalnya, nah itu bisa menggunakan project based learning. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi para guru penjelasan ini, terutama para guru yang mengajar di sekolah, especially for teacher in Indonesia. Ya, tentu saja juga ini berguna bagi para mahasiswa di mana saja, ya. Berguna bagi mahasiswa di mana saja, for students in everywhere, khususnya untuk para mahasiswa calon guru. Nah, ini supaya
pahami bahwa sintak ini tidak bisa dirubah-rubah kalau menggunakan model misalnya discovery learning, ya urutannya itu diperhatikan. Ya, tidak bisa lalu yang pertama dulu, lalu yang terakhir itu tidak bisa, jadi harus urut. Nah ini salah satu fase-fasenya itu seperti itu. Tentu ada ilmuwan-ilmuwan yang mengembangkan fase sama, misalnya discovery learning fasenya sedikit berbeda, tidak masalah ya. Yang di dalam penjelasan ini fase-fasenya seperti itu tadi. Nah, terima kasih, thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.